lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja tidak kehilangan semangat. Hidup hanya sekali. Ayo, mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat. Jadi, mari kita tebar manfaat. Sobat Kicau Jelata yang insya Allah masih tetap semangat. Hari ini Bang Kica ingin berkicau, berceloteh, bercerita tentang sesuatu yang ringan, sesuatu yang lucu. Tetapi Bang Kica berharap di balik cerita ringan dan lucu ini masih terdapat hikmah, terdapat pelajaran yang bisa kita petik. Teman-teman tentu pernah nonton film Tom and Jerry. Ya, film kartun yang dari Bang Kica kecil sampai Bang Kica punya cucu masih tetap abadi, masih tetap update ceritanya. Karena ceritanya itu menggambarkan sesuatu yang sebenarnya atau sejatinya juga hidup di pikiran dan karakter manusia, yaitu perseteruan yang tidak habis-habisnya. Film Tom and Jerry dalam setiap episode selalu memperlihatkan perilaku-perilaku bersaing, perilaku-perilaku saling mencederai, saling mengerjai, saling membuli antara Tom, yaitu si kucing, dan Jerry si tikus. Dan setiap episode dari film tersebut selalu menggambarkan bahwa Tom tidak selalu menang, Jerry juga tidak selalu menang. Jadi dalam kehidupan agaknya begitulah kondisi atau keadaan, bahwa orang, makhluk bisa saja menang atau menjadi pemenang dan bisa juga menjadi pecundang. Tapi yang hendak Bang Kica angkat atau ceritakan di sini bukan soal Tom and Jerry, tetapi ada cerita soal teman Bang Kica yang ceritanya mirip Tom and Jerry. Jadi Bang Kica punya teman, katakanlah kita beri nama, yang satu Ferdi, satu lagi Ferdian. Nah, mereka ini lahir, tumbuh besar bersama-sama Bang Kica. Tetapi relasi pertemanan antara Ferdi dan Ferdian ini, kalau boleh kita menggambarkan, ya persis seperti cerita Tom and Jerry. Kalau dalam bahasa Padangnya itu, mereka ini kita sebut konco are lawan kare. Artinya teman akrab, tetapi juga lawan atau musuh bebuyutan. Dua karakter yang agak sulit kita menerimanya, bisa menjadi sahabat, tetapi dalam relasi yang unik. Dari kecil, dari SD, si Ferdi dan Ferdian ini sekolah di sekolah yang sama dengan Bang Kica, SMP juga, SMA juga. Setiap kehadiran mereka dalam satu forum bersama, hal pertama yang orang-orang bisa tangkap adalah masing-masing dari mereka, Ferdi atau Ferdian, dalam segala hal, dalam pelajaran, dalam permainan, pokoknya dalam segala aspek kehidupan, masing-masing akan mengklaim diri bahwa aku lebih baik darimu, aku di atasmu. Itulah klaim yang selalu ada dalam hati mereka kalau kita baca di ekspresi-ekspresi yang mereka perlihatkan. Bersaing luar biasa. Dan kalau dalam satu pertemuan atau permainan atau katakanlah tongkrongan tidak ada mereka berdua, maka kurang lengkap rasanya. Karena mereka berdua ini yang membuat suasana menjadi hidup, menjadi lebih menarik, menjadi lebih merekat. Bukan karena mereka berdua jago dalam mengendalikan atau mengelola suatu pertemuan, tetapi karena perseteruan mereka itu menjadi sarapan sehari-hari yang membuat kami, teman-temannya, senang, tertawa, terhibur. Hal positif dari perseteruan abadi dari Ferdi dan Ferdian ini adalah persaingan mereka ini telah berhasil mengantarkan mereka menjadi murid di SMA favorit di kota Bang Kica, dan
berhasil juga menempatkan mereka sebagai yang lulus dalam peringkat 10 besar. Setelah tamat SMA, masing-masing dari kami melanjutkan kuliah. Bagija ke Jakarta, Ferdi ke Medan, sementara Ferdian Bagija tidak tahu. Hari berlalu, musim berganti, begitulah alur kehidupan. Sampai pada satu waktu, lebih kurang mungkin 20 tahun setelah tamat SMA, Allah mempertemukan Ferdi dan Ferdian di Jakarta. Ceritanya, dipertemukanlah mereka dalam satu kesempatan yang bernama Halal Bihalal. Halal Bihalal, teman-teman SMA. Dan kemudian, begitu berakhir Halal Bihalal, Ferdi dan Ferdian, si konco arek lawan kareh ini, si teman akrab musuh bebuyutan ini, konon melanjutkan pertemuan berkeliling Jakarta. Sambil tentu saja karakter lama mereka menceritakan kehebatan, keunggulan masing-masing. Ujung dari perjalanan lepas kangen mereka berdua ini telah mengantarkan mereka ke sebuah restoran. Dan untuk mencari restoran tempat mereka makan pun terjadi pertengkaran. Yang inti dari pertengkaran itu, setiap Ferdi menawarkan ke restoran A, Ferdian bilang, A itu restoran pinggiran, mendingan kita ke B. Ya, lalu setiap dari B, si A bilang, oh kalau begitu kenapa nggak ke restoran C? Intinya, akhirnya mereka sampailah ke sebuah restoran yang mahal, yang mewah, yang hanya dikunjungi oleh orang-orang yang berkantong tebal saja. Lalu mereka duduk, memesan makanan di restoran tersebut. Berbagai masakan yang tersedia, mereka santap dengan lahapnya. Sampai restoran mau tutup, mereka tak juga berhenti berceloteh, bercerita, berlepas kangen. Lalu pelayan restoran menawarkan bil dan mengatakan bahwa restoran akan ditutup. Berbarengan mereka saling tatap dan dengan cekatan saling merogoh kantong. Lalu terjadi pertengkaran. Si Ferdi ingin membayar, enggak, aku yang harus membayar. Ferdian enggak mau kalah, tidak, kamu cukup duduk saja, duduk manis saja, aku yang membayar. Pertengkaran sangat sengit, hampir semua pelayan restoran berkeliling, saking kebingungan melihat orang berebut mau membayar. Ujung dari perseteruan tersebut adalah masing-masing menatap tajam dan telunjuk mereka diacungkan. Lomba. Ya, mereka bersepakat untuk mengadakan lomba siapa yang akan membayar bil tersebut. Lalu mereka meminta kepada pelayan restoran untuk menyediakan sebuah baskom besar yang diisi dengan air dan diletakkan di atas meja. Oh, rupanya mereka ingin berlomba permainan waktu kecil dulu, yaitu lomba lama-lamaan bertahan, tidak bernapas dalam air. Dan pemenangnya adalah mereka yang masih bertahan. Yang kalah tentu saja yang keluar, yang kepalanya nongol dari air. Lalu mereka meminta setelah air tersedia di atas meja dengan baskom, mereka meminta kepada pelayan restoran untuk menjadi saksi dari perlombaan tersebut. Pelayan restoran setuju, lalu pada hitungan ketiga, kepala Ferdi dan kepala Ferdian masuk ke dalam air yang penuh di baskom tersebut. Waktu berlalu dari detik ke menit, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 6 menit, 10 menit, 20 menit. Para juri yang pekerja-pekerja restoran saling lihat, berdebar-debar, dan ada yang berdecak kagum. Luar biasa, orang berdua ini begitu tahannya di dalam air. Ini pasti manusia-manusia tangguh. Tapi pada menit ke-30, seluruh pegawai restoran pucat. Kenapa pucat? Karena mereka yakin bahwa nggak ada manusia yang tahan di dalam air tanpa bernafas 30 menit. Lalu salah seorang dari pelayan restoran mencoba memegang tangan dari Ferdi dan yang lainnya juga memegang tangan Ferdian. Ternyata tangan mereka lunglai. Dengan cepat, para pegawai restoran mengangkat kedua kepala Ferdi dan Ferdian ini, dan ternyata mereka sudah tidak bernafas lagi.
kedua-duanya mati, meninggal, tewas karena perseteruan berebut siapa yang harus membayar. Lalu pegawai restoran memeriksa kedua kantong dari tamu mereka ini, ngambil dompetnya, dan alangkah kagetnya mereka. Ternyata tidak serupiah pun uang yang ada di kantong kedua tamu mereka tersebut, dan tidak juga kartu kredit, kartu ATM. Jadi terjawab sudah kenapa keduanya bertahan lama di dalam air. Tidak lain dan tidak bukan karena tidak mau menjadi pembayar. Karena perjanjian mereka, siapa yang kalah itu yang membayar. Yang kalah adalah yang kepalanya nongol duluan. Sobat Jelata yang insya Allah bisa menangkap cerita ini sebenarnya cerita fiksi yang Bang Kica karang-karang. Dan meski fiksi, ada pembelajaran dalam cerita ini. Bahwa sebenarnya hidup itu bukanlah suatu perlombaan. Jadi, terlalu capek, terlalu lelah kalau kita menganggap hidup ini sebagai suatu perlombaan. Hidup adalah satu anugerah yang harus kita nikmati. Anugerah itu ada pada setiap diri, dan cara menikmatinya tidak tergantung pada diri-diri lain. Nikmati apa yang ada pada diri kita, syukuri apa yang ada pada diri kita, dan maksimumkan ikhtiar untuk membuat diri lebih bahagia lagi, lebih sejahtera lagi. Demikian kicau pendek soal cerita Tom and Jerry, soal cerita Ferdi and Ferdian, soal hidup yang sebenarnya bukan suatu perlombaan. Hidup adalah satu anugerah, hidup adalah satu peluang yang Allah ciptakan dengan pilihan bebas yang ada pada diri kita. Bahagia, susah, senang, itu sepenuhnya ada dalam kontrol kita, dalam kendali kita. Bagaimana reaksi kita dalam merespon setiap aksi yang datang dari luar diri, itu sangat menentukan bahagia, sangat menentukan temperatur batin, sangat menentukan kedamaian di hati kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.